Kalau ini macan putih tadi. Macan putih tadi yang ada di coba sini. Mbak Lawan ajak perkenalan gitu ya, iya. perkenalan secara apa ya? Gaib. Pemirsa, saat ini kita terus mencoba mengungkap sejarah, misteri, legenda, maupun cerita-cerita pengalaman mistis yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kali ini kita ditemani Mbak Titi ya, spiritual muda, dan kita akan mencoba selain kemudian menyibak sejarah situs ini yang dikenal dengan situs kemasan atau sebuah situs yang menurut legenda penuh dengan emas dan permata, namun juga sebagian masyarakat digunakan sebagai situs pesugihan togel. Nah, saat ini kita bersama Mbak Titi, Mbak. Ini buah apa Mbak Titi, Mbak Titi? Buat cermai. Cermai tak Mbak Titi? Iya. Sekarang sudah langka loh buah cermai nih Mbak Titi. Ini rasanya manis Mbak Titi ya? Coba. Generasi no itu tidak tahu kalau ini rasanya manis sekali Mbak Titi. Coba. Manis sekali Mbak Titi. Coba. Manis Mbak Titi. Ternyata kecut. Jadi lokasi ini sebenarnya lokasi yang sangat luas ya. Diduga pada masa lalu, yaitu sebuah area untuk pertanian ya, itu juga memiliki identik dengan persembahan pertanian kayak Dewi Sri gitu loh. Itu identik dengan Dewi Pertanian Mbak Titi, atau Dewi Padi. Jadi nama padi sendiri itu sebenarnya ya padi itu ya Dewi Sri itu sendiri Mbak Titi. Nah, di lokasi ini nanti coba jejak-jejak artefaktual apa saja yang terpenting gitu Mbak Titi. Diduga banyak artefak-artefak yang penting. Bahkan para metal detektor itu memburu dan mencari lokasi ini. Namun entah sebab apa itu katanya itu sulit ditemukan lokasi ini. Jadi kayak terlindung secara gaib kalau ada orang niatan jelek. Itu Mbak Titi. Itu terlindung secara gaib sehingga kemudian orang-orang yang berniat jelek itu tidak mengetahui di sini itu ada semacam jejak-jejak peradaban leluhur yang penuh dengan emas itu Mbak Titi. Iya, harta karun ya. Coba kita memasuki area Mbak Titi ya, Rahayu. Mungkin Mbak Titi bisa apa Mbak Titi? Bisa apa? Mengawali izin dulu ya, mohon kepada leluhur gitu Mbak Titi. Oh iya. Iya Mbak Titi. Iya, mungkin setelah memberikan apa namanya semacam persajian atau kemudian ini Mbak Titi ya, perdupaan Mbak Titi ya. Iya. Kenapa Mbak Titi sebenarnya leluhur atau situs-situs yang seperti ini itu perlu dengan perdupaan ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih Mbak Titi? Tujuannya untuk apa ya? Intinya itu mendekat lah kayak gitu loh. Mau pamitan atau apa kayak gitu. Tawasul ya. Oh, tawasul gitu, ya. Iya. Mbak Titi, ada korek api Mbak Titi ya? Iya. Mungkin dari teman-teman ya? Iya. Iya, di lokasi ini selain ada lumpang batu yang sangat besar Mbak Titi ya, ada batu pipisan ini Mbak Titi kayaknya Mbak Titi. Iya. Pipisan batu selain kendi, kemungkinan kendi ini baru gitu ya. Iya. Nah, namun memang selain ini nanti kita coba keliling di sebelah sana ya. Mungkin ada jejak-jejak megalitik gitu ya. Monggo Mbak Titi, silakan Mbak Titi. Allah.
Di mana kondisi auranya kuat Mbak Titi ya? Atau perlu ritual tertentu kemudian untuk kemudian menyatukan energi-energi di sini Mbak Titi? Bisa Mbak Titi mungkin di situ. Sini Mbak Titi, sebelah sini. Nggih. Bismillah. Jadi Mbak Titi yang bisa rasakan atau yang Mbak Titi lihat itu sebenarnya penunggunya dari situs ini seperti apa Mbak Titi? Kalau saya lihat itu sosok harimau putih. Harimau putih penunggu sini? Iya. Selain itu apa saja Mbak Titi selain harimau putih Mbak Titi yang lihat? Sosok kakek-kakek tua berbaju hitam, itu pakai tongkat, bawa tongkat kayak gitu. Sama ada seseorang kayak sebangsa kuntilanak gitu. Di area ini Mbak Titi? Iya. Apakah benar Mbak Titi lokasi ini itu identik dengan kemudian pesugihan togel Mbak Titi ya? Iya, sering dimintai orang togel. Saya juga sering mengantar orang-orang kayak pejabat atau orang yang meminta kayak nomor kayak gitu togel itu di sini. Banyak yang berhasil yang bisa dibuat beli mobil atau rumah kayak gitu. Atau mungkin saat ini kan musim pencalonan kayak lurah, bupati atau kepala daerah lainnya, itu memang pernah nggak Mbak Titi mengantarkan orang-orang seperti mereka ke lokasi ini? Pernah juga, tapi nggak bisa disebutkan namanya satu persatu kayak gitu. Iya Mbak, ya privasi Mbak ya. Iya. Ya selain ini Mbak Titi coba kita lihat ke lokasi yang lain Mbak. Iya. Itu kok ada cungkup, mungkin ada sesuatu tinggalan yang istimewa di cungkup itu Mbak Titi ya. Iya. Nah ini Mbak Titi, apa ini Mbak Titi ya? Oh tidak ada apa-apa sebenarnya Mbak Titi di sini Mbak Titi. Iya. Tapi untuk ritual kelihatannya Mbak Titi Iya. itu ya ada semacam Iya. persajian dan perdupaan Mbak Titi ya. Iya. Untuk meminta kayak tadi nomor kayak gitu. Oh ini mungkin untuk malam hari. Bertapa ya. Bertapa. Minta nomor kayak gitu. Minta nomor di sini. Iya iya tempatnya di sini. Ada nggak Mbak menurut Mbak Titi itu yang diantarkan Mbak Titi misalnya orang-orang seperti itu kemudian setelah berhasil dan sukses kemudian ke sini lagi? Ya ada juga kayak gitu. Ada juga Mbak Titi Iya, ya, seperti ada. itu Mbak Titi. Iya. Coba ke lokasi yang lain Mbak Titi ya. Iya. Nah, ini ada batu yang sangat misterius Mbak Titi. Mirip seperti kepala naga Mbak Titi ya. Iya. Lah, bentuknya itu sangat unik sekali, kemungkinan ada pahatan prasasti atau yang lain. Ternyata ini berbentuk 5 segitiga Mbak Titi. Jadi Iya. 5 segitiga, ada 3 runcing, kemungkinan 3 ini lambang sebagai Trimurti ya, Murti, atau iya. Trimurti atau bisa 3. Nah, di sini ada yang dibungkus kain putih ya. Bukan nih Mbak Titi ya. Kelapa Mbak Titi. Kelapa. Habis sesajen itu. Sesajen. Iya. Kenapa sih makna dari kelapa muda sebagai sesajen ini mungkin Mbak Titi tahu nggak kira-kira? Kalau itu hanya sebuah apa ya? Kayak perlengkapan aja semuanya kayak gitu. Oh, semacam Sesajen, iya. ubur rampe gitu ya? Iya. Ubur kayak rampe gitu. Mbak Titi ya. Perlengkapan untuk sesajen. Kalau boleh tahu ini pohon raksasa ini pohon apa sih Mbak Titi? Warna apa ya? Kok mungkin dibalut dengan kain putih itu biar apa menurut Mbak Titi? Kalau dibalut sama kain putih itu mungkin buat apa ya? Biar nggak paham deh, Kurang paham juga kurang ya? paham juga. Atau mungkin untuk menghormati bahwasanya di sini itu situs yang sakral, mungkin untuk kelestarian dari pohon ini jangan ditebang, atau mungkin ada penunggu-penunggunya ya Mbak Titi ya? Iya mungkin dari penunggunya itu tadi ada penunggunya di sini sosok sosok kan banyak di sini. Iya, kayak kakek-kakek gitu. tua Iya. gitu ya yang penunggu sini, atau kemudian orang-orang yang kebanyakan Mbak Titi menurut cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, baik itu semacam cari nomor togel atau kemungkinan ada yang kedudukannya itu dikokohkan gitu ya. Iya benar. Dikokohkan atau dilanggengkan, itu berapa persen kemudian kesuksesan dari mereka itu Mbak Titi? 90%.
90% malah iya. Mbak Titi ya. Iya, Sangat luar biasa 90%. sekali. 90% Mbak Iya, Titi. Ya. 90%. Dan sebenarnya Mbak Titi sudah sering ke sini itu kira-kira berapa kali? Nggak terhitung, Bang. Nggak terhitung berapa kali ke sini. Oh, sejak lama ya Iya. Mbak Titi ya. Iya Mbak Titi. Mungkin ada semacam apa ya Mbak Titi? Mungkin ada penjaganya yang harus Mbak Titi lawan Macam dengan gitu. jurus-jurus tertentu gitu Mbak Titi. Bisa Mbak Titi Oh kira-kira? iya, Mbak Titi? bisa. Bisa, Iya, Bang. Mbak Titi. Iya. Apa yang apakah sosok harimau putih tadi bisa nggak Mbak Titi lawan, ajak bertarung? Bisa juga. Bisa juga Bisa ya? juga. Coba sih Mbak Sama Titi, bagaimana sih caranya Bismillah. jika kemudian melawan sosok harimau putih tersebut? Bismillah. Luar biasa Mbak Titi ya. Gimana kemudian sosok harimau putih yang Mbak Titi lawan tadi? Sosok harimau putih itu agak orang apa tuh? Agak tangguh Iya. juga ya. Sama, saya tangguh juga kayak gitu. Namun setelah Mbak Titi lawan itu reaksinya seperti apa? Menyerah atau di mana? Atau terus melawan? Aslinya ya wis menyerah di sini saja kayak gitu. Di sini saja, gitu Iya. ya? Iya, mungkin saling menghormati untuk segera mereka dan kita itu mungkin lebih memilih harmoni gitu ya, Mbak? Iya, iya, iya. Iya. Mungkin Mbak Titi pesan-pesan mungkin ya kepada generasi yang akan datang atau pesan-pesan siapa saja yang kemudian datang ke lokasi ini sebenarnya seperti apa mungkin menurut Mbak Titi? Kalau untuk generasi penerus ya, kalau bisa itu jangan melakukan hal di tempat yang sakral ini dengan semena-mena kayak gitu. Masuk di tempat yang sakral ini harus pamit sama penjaganya dulu, boleh masuk apa enggak kayak gitu. Kalau tidak pamit sama penghuni sini, takutnya mereka menyerang kita duluan kayak gitu. Oke Mbak Titi, coba Mbak Titi mungkin lebih enaknya duduk-duduk sini Mbak Titi ya. Nah, mungkin teman-teman ternyata memang lokasi ini sangat sakral ya. Meskipun banyak sekali artefak-artefak yang sangat penting ya, diduga tinggalan masa kerajaan Majapahit. Ada beberapa fragmen batu bata yang diduga kerajaan Majapahit, beberapa tembikar, lumpang batu, pipisan gitu ya, Iya. dan beberapa fragmen-fragmen yang lain. Dan diduga yang paling mistis ini batu ini Mbak Titi. Iya. Kalau menurut penerawangan Mbak Titi ya, di dalam batu ini ada apa Mbak Titi? Itu sosok orang tua tadi, Itu rumahnya berarti Mbak Titi? rumahnya. Atau semacam istananya gitu? Iya, Mbak Titi? iya, iya. Kalau ini macan putih tadi. Macan kayak putih gitu. tadi Yang yang ada di coba sini. Mbak Lawan ajak perkenalan gitu ya, perkenalan, iya. perkenalan secara apa ya, Gaib, iya, secara gaib. gaib serta secara kanuragan gitu ya, Iya, iya, kesaktian dari Mbak Titi dengan macan putih tadi gitu Mbak Titi Iya. ya. Nah, sangat luar biasa sekali ya Mbak Titi. Selain itu Mbak Titi ya, apakah sebenarnya ya gitu ya, punden seperti ini gitu Mbak Titi, Iya. apa sebenarnya etis sih bagi kemudian mereka yang menginginkan pesugihan atau secara instan mendapatkan kekayaan, atau mungkin hanya semata-mata untuk mendapatkan nomor togel? Menurut Mbak Titi gimana ini? Rata-rata di sini ogel kayak gitu ya. Rata-rata Minta di sini. ogel kayak gitu, atau itu yang dominan ya, yang utama. Keduanya minta kayak jabatannya langgeng atau kayak gitu-gitu gitu. Itu sering ke sini Mbak Titi Iya. ya? Sampai saat ini berarti masih ada Masih ada. masih ada Masih saja ada, ya? iya. Ya Pak. Dan kira-kira apakah menurut Mbak Titi hal seperti itu memang seharusnya seperti itu, ataukah mungkin ada pandangan yang lain menurut Mbak Titi? Seperti apa contohnya? Ya misalnya orang-orang datang ke sini hanya semata-mata untuk kekayaan diri sendiri, misalnya togel, atau untuk semata-mata melanggengkan gitu ya. Iya. Hal seperti itu menurut Mbak Titi positif atau negatif? Kalau ada dua sisi ya. Kalau menurut orang yang berkepentingan itu positif. Kalau menurut orang yang berkepentingan banget sama keinginannya mereka kayak gitu. Tapi kalau orang yang tidak kayak beriman atau apa gitu, kan nggak sesuai lah kayak gitu. Harus kan
pengen kaya atau kerja dulu atau gimana. Kalau ini kan minta instan langsung kayak gitu ya, uang langsung datang dari nomor tadi. Kayak gitu. Atau ada juga yang sebenarnya ada pemikiran seperti ini, saya ke tempat itu karena di tempat itu ada sebuah energi yang positif, yang doa-doa itu mudah dipanjatkan, sehingga sebenarnya bukan tempat memohon kepada tempat itu, melainkan lantaran Ya, di lantaran. tempat itu yang sebenarnya juga pada hakikatnya meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kalau seperti itu menurut Mbak Titi? Itu lantaran benar. Kalau lantaran bisa karena orang yang dulunya yang bersinggah di sini itu lebih dekat sama Gusti atau Gusti Allah kayak gitu. Kan orang-orang yang meminta itu kan nggak terlalu dekat, jadinya minta apapun masih dihandle dulu kayak gitu. Nah, sama orang yang dekat sama Allah minta pun bentar langsung dikasih kayak gitu. Oh, jadi di Intinya. masa lalu lokasi ini pernah kemudian dibuat, disucikan para pertapa, Iya. para pendeta, para brahmana, atau para wali, atau orang-orang suci yang mereka dekat dengan Tuhan, sehingga Iya. ke lokasi ini auranya mereka itu masih kental, yang Iya. bisa kemudian menghantarkan doa-doa mudah terkabulkan gitu, Mbak. Oh Titi? ya, benar-benar kayak Oh, gitu. seperti itu, Mbak Seperti Titi, ya. itu. Mungkin intinya. itu pelurusannya ya. Iya, Jadi iya. tidak semata-mata seseorang yang berdoa di tempat keramat itu dianggap kemudian meminta-minta kepada tempat keramat tersebut, meminta kepada batu, pohon gitu. Bukan berarti, Mbak Titi, Enggak, ya? lantaran aja yang penunggu sini kayak gitu, yang lebih dekat sama Gusti Allah atau Gusti, ya kayak gitu, lantaran saja kayak gitu. Seperti itu ya. Iya, nggak meminta sama batu atau sama pohon, ya nggak minta kayak gitu. Biasanya kalau Mbak Titi bersama ya para tamu yang Mbak Titi kemudian Mbak Titi antarkan seperti ini, apakah juga perlu diberikan sedikit wejangan seperti itu, Mbak Titi? Sebelum berangkat sudah dikasih tahu semuanya, Kang, kayak gitu. Seperti apa, Mbak Titi? Kalau di lokasi satu, pertama masuk harus salam dulu, minta restu penjaga tempat yang kita datangi. Setelah itu apa yang kamu mau itu doa di situ kayak gitu. Apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, doa di situ. Itu hanya semua itu hanya pelantaran. Jadi terkabul atau enggaknya itu Allah yang menentukan kayak gitu. Oke, terima kasih, Mbak. Terakhir, Mbak Titi ya, menurut cerita masyarakat sampai saat ini menjadi nama jalan kemasan dan legendanya di sini penuh dengan emas. Coba menurut kemudian kekuatan spiritual Mbak Titi gitu ya, apakah benar di sini itu penuh emas dan permata era kerajaan Majapahit, Mbak Titi? Memang iya, ada satu bokor emas dan peti emas memang ada di tanah ini, Di dalamnya, Mbak Titi? di dalamnya. Apakah bisa kemudian dideteksi secara metal detektor, Mbak Titi? Kalau pakai alat gitu, Iya. insya Allah bisa juga kayak gitu. Tapi nggak mungkin boleh sama warga kayak gitu. Kalau digali? Iya, nggak boleh. Kalau Mbak Titi bisa menunjukkan sebenarnya lokasinya di sebelah mana bokor atau peti tersebut? Pohon ini, Tepat di bawah, di Pohon pangkal ini. pohon ini, Mbak. iya, pohon ini. Kemungkinan pohon ini memang ditanam sejak era kerajaan Majapahit ya, Mbak Titi, Iya, karena sejak besarnya dulu, iya. sejak dulu, dan ternyata diduga di bawahnya tempat menyembunyikan harta karun era kerajaan Majapahit berupa peti, bokor, dan Bokor, penuh iya. dengan emas dan permata. Iya. Jadi luar biasa ya, pemirsa. Mungkin cukup sekian dari di sini, kita akan membedah lagi tadi ulasan kita. Ternyata situs yang bersejarah itu gitu ya, itu sampai saat ini juga dianggap sakral, suci, yang ternyata doa-doa itu lebih mudah terkabulkan gitu, Mbak ya. Iya, benar. Nah, luar biasa sekali teman-teman. Cukup kita sekian dulu, Mbak ya. Iya, Terima iya, kasih atas sama-sama. waktu dan kesempatannya, Iya, sama-sama. dan semoga bermanfaat.